katakan dua macam dasar. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 7, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah, yang menggali hingga dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu karang. Air bah dan banjir yang datang melanda rumah itu tidak dapat menggoyahkannya, karena ia telah dibangun di atas dasar batu karang. Tetapi orang yang mendengarkan namun tidak melakukannya, ia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, seketika itu juga rumah itu roboh dan sangat parah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini kita temukan bahwa kehidupan setiap kita itu ibarat sebuah rumah, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan gambarkan bahwa rumah atau hidup kita itu harus dibangun di atas dasar fondasi yang tepat. Setuju sama saya? Katakan amin. Dan untuk itu siang hari ini saya mau memberikan beberapa nasihat firman bagi Riko Dewa dan Ingrid Cairani, bahwasannya rumah tangga kedua mempelai ini harus dilandaskan oleh fondasi yang benar. Dan izinkan saya menyampaikan satu statement ini, bahwa pernikahan yang kokoh, kehidupan rumah yang kokoh hanya bisa terlaksana, tercapai dengan satu alasan. Hanya ada satu alasan, yaitu apa? Harus ada Yesus di dalamnya. Sekali lagi, harus ada Yesus di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, ia seperti orang yang membangun sebuah rumah, yang menggali hingga dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu karang. Ya, saya mau menyorot dengan kata menggali hingga dalam, Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata firman Tuhan itu juga berbicara bagaimana ada peran dari setiap kita masing-masing, supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan ini, berusahalah menggali hingga dalam dan temukanlah dasar batu karang di situ. Karena sesungguhnya bahwa kehidupan ini ibarat rumah, Bapak Ibu Saudara, semakin megah kelihatannya, tapi yang menentukan itu adalah fondasi yang ada di dalamnya. Sebab itu saya memberikan pengertian seperti ini, menggali hingga dalam, artinya di sini satu kata, yaitu terus belajar. Sama-sama katakan bersama saya, terus belajar. Amin. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari, terutama dalam membangun rumah tangga? Karena saya mau berkatakan bahwa sebuah pernikahan itu adalah proses belajar yang terus menerus. Ya, tidak ada kata bahwa pernikahan itu adalah sebuah akhir, final. Akhirnya saya sudah menikah. No, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan itu baru awal mula. Awal mula yang harus kita jalani dengan satu keputusan bahwa kita akan mau bijaksana. Riko dan juga Indri, engkau harus memiliki kasih dari Tuhan terlebih dahulu dalam hidupmu. Setelah kita memiliki kasih, kita belajar kasih Tuhan itu seperti apa sih? Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 5 ayat 6-10 katakan, sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang fasik pada saat yang telah ditentukan. Sebab jika sewaktu, ini ayat 10, sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya, terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, Kristus, kasih Kristus itu seperti apa? Dia sudah mati bahkan ketika kita masih dalam keadaan lemah, kita masih belum menyenangkan hatinya, Tuhan sudah mati mengasihi kita terlebih dahulu. Dan izinkan saya katakan bahwa belajarlah untuk mengasihi lebih dahulu seperti Kristus, ya. Jadi di sini ada satu tanggung jawab
dari seorang suami kepada istri. Dan saya mengatakan dalam pernikahan sang suami itu harus dewasa. Sang suami harus dewasa, dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan kata kedewasaan di sini artinya apa? Suami harus bisa berdiri sendiri, tidak lagi tergantung sama orang tua. Pada momen ini izinkan saya juga berkata kepada orang tua bahwa di saat Riko dan Indri sudah memutuskan menikah seperti ini, orang tua juga harus siap melepas kedua anak ini dan tidak mencampuri urusan apapun dalam rumah tangga yang ada. Ya, bahkan saran saya Bapak Ibu Saudara, Riko dan Indri harus punya rumah sendiri, harus tinggal di satu atapnya sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu penting supaya kedua pasangan ini bisa membangun rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan urusan yang lain. Repot Saudara kalau gabung sama orang tua. Ya. Ini yang saya mau katakan, pernikahan harus saling bekerja sama. Dimulai dari istri menghargai otoritas dari sang suami. Jadikanlah Riko sebagai pemimpin, sebagai kepala. Bahkan kalau Indri dulu menganggap ayah, jadikanlah Riko itu seperti ayahmu yang terus menjaga, melindungi. Begitupun demikian Riko, jadikan Indri sebagai penolong. Dikatakan Eser itu adalah penolong yang setara. Jangan penolong yang sepertinya hanya dimanfaatkan. Pokoknya kamu harus cuci bajuku, kamu ini. Nah, bukan penolong yang seperti itu, Bapak Saudara. Penolong yang dimaksud di dalam firman Bapak Saudara, penolong yang bisa memberikan input, masukan yang baik, sehingga Riko akan semakin maksimal hidupnya. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa pengaruh daripada Indri ini akan luar biasa kepada Riko. Ke depan Riko akan jadi seperti apa, itu tergantung daripada Indri. Saudara Riko dan saudari Indri boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Riko Dewa, apakah engkau bersedia menerima saudari Indri Cairani menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu silakan saudara Riko boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Riko Dewa memilih Indri Cairani menjadi istri dan berjanji akan mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudara Riko di nama Tuhan. Dan tiba saatnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita, saudari Indri Cairani, mohon dijawab. Saudari Indri Cairani, apakah engkau bersedia menerima saudara Riko Dewa menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu silakan. Menerima Riko Dewa menjadi suami saya dan berjanji akan tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen akan menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa mereka dalam percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudari Indri, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kedua mempelai akan menuangkan tanda tangan mereka sebagai bentuk komitmen mereka satu dengan yang lain. Dimulai dari mempelai pria yaitu saudara Riko. Silakan boleh. Sebagai bentuk komitmen kasih mereka satu dengan yang lainnya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cincin di tangan saya terbuat dari emas murni. Ini cincin
pernikahan ini. Oleh sebab itu, dipersilakan kepada mempelai pria, Saudara Riko boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudari Indri. Iya, cincin di tangan saya berbentuk bulat. Cincin ini tidak berujung, tidak berpangkal, menggambarkan cinta kasih Saudara Riko Dewa dan Saudari Indri Cairani adalah cinta kasih yang tidak berujung, tidak berpangkal hingga Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, silakan Saudari Indri boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudara Riko. Penolong yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa bagi kedua mempelai. Kita arahkan kedua tangan kita memberkati kedua mempelai. Ya Tuhan Yesus, di hadapan-Mu hari ini 2 Oktober 2021, hari ini Saudara Riko Dewa dan juga Saudari Cairani, Indri Cairani, mereka datang di altar-Mu yang kudus. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang mempersatukan pernikahan kedua anak-Mu ini Tuhan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Kristus Yesus tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Dan kami percaya kasih anugerah Yesus Kristus akan dilanjutkan dengan memberikan ciuman kudus. Dalam hitungan yang ketiga, siap-siap Saudara Riko. 1, 2, 3. Ya. Dan inilah wajah istrimu yang tercantik di dunia, Riko. Berikan ciuman. Tepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kedua mempelai dipersilakan untuk boleh kembali menghadap. Mari kita minum bersama, makan bersama-sama. Kita mengangkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Jika Saudara Riko, Saudari Indri percaya, kita bersekutu dengan darah Kristus. Setelah kalimat ini diucapkan bersama-sama, kita berkata dalam nama Yesus, dan sudah itu kita minum cawan ini. Adapun cawan mengucapkan syukur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Darahnya menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa kita, yang menuntun pernikahan Riko dan Indri pada pernikahan yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Atau manual book. Inilah manual book di dalam kehidupan pernikahan Riko dan Indri. Saya berharap setelah semua rangkaian acara, baik pemberkatan nikah, resepsi, malam sebelum tidur, berdoa bersama-sama dan membaca firman Tuhan ini. Memulai dengan Kristus, akhirnya pasti happy ending. Silakan boleh diterima bersama-sama. Selamat buat Riko, selamat buat Indri. Menyertai
tingkat cium kepada orang tua, kesedihan dari kedua mempelai dan juga orang tua, melainkan tangisan bahagia dari kedua mempelai dan juga orang tua.